Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil ilmi wal hikmah wa wa'adana bir rahmati wal maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu ra'fah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-makhsusi bi khatamin nubuwah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerah, taufik dan hidayah serta inayah, sehingga kita malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyatu wal ishrun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang ke-21 dari al-hikam. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Makna atau terjemah daripada hikmah yang ke-21 ini adalah menuntut engkau daripada Allah merupakan kurangnya percaya bagi Allah, dan menuntut engkau bagi Allah merupakan ketidakhadiran engkau terhadap Allah, dan menuntut engkau bagi selain Allah karena kurangnya malu engkau daripada Allah, dan menuntut engkau dari selain Allah karena adanya jauh engkau daripada Allah. Nah, itulah terjemah daripada hikam atau hikmah yang ke-21 ini. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah yang ke-21 ini ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang disampaikan oleh beliau pengarang. Yang pertama adalah su'aluka minallah subhanahu ka'ayyarzukaka aw yansuraka aw yakfiyaka dalilun ala dha'fi thiqatika billah subhanahu li'annahu qad wa'adaka birrizqi wan nasri wal kifayah. Qala ta'ala Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin alaysallahu bikafin abdah innallaha la yukhliful mi'ad. Memintanya engkau wahai seorang yang ahli ibadat. Ini tujuannya kepada orang-orang yang ahli ibadat. Yang dituju di sini
Yang dikhitab di sini adalah orang-orang yang ahli ibadat kepada Allah. Wahai orang yang ahli ibadat, memintanya engkau daripada Allah seperti berilah hambamu ini rezeki, atau tolonglah aku ya Allah, atau cukupkanlah aku ya Allah. Nah, permintaan-permintaan itu kepada Allah itu menunjukkan lemahnya kepercayaan engkau kepada Allah, menunjukkan lemahnya kepercayaan kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, maksudnya kita ini adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang hidupnya lurus. Dia minta kepada Allah, luaskanlah rezeki, tolonglah menghadapi ini, cukupkanlah aku. Nah, kita minta itu kepada Allah, itu akibat daripada kurangnya percaya kita kepada Allah. Karena Allah sudah menjanjikan engkau. Dalam Al-Quran Allah sudah menjanjikan dengan rezeki. Allah sudah menjanjikan menolong. Allah sudah menjanjikan mencukupi. Seperti firman Allah, Allah yang menciptakan kamu, kemudian Allah yang memberikan rezeki kepada kamu. Firman Allah lagi adalah kepastian atas kami menolong orang-orang yang beriman. Allah berfirman lagi, apa tidakkah Allah itu mencukupi hamba-hambanya? Dan Allah itu tidak mau, tidak mungkin menyalahi janjinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini bagian pertama dari 4 perkara yang termaktub di dalam hikmah ke-21 tadi. Umpamanya kita dijanjikan oleh seseorang, kaina ikam kubari ini, nama menjanji ini orang kuat, raja umpamanya, ujar raja, ikam kina kubari, ikam kina ku tolong, ikam ku cukupi. Nah, itu janji raja. Kalau kita ini meminta kepada raja, raja tolong pak aku bang nah, beri ipang aku nah, itu menunjukkan bahwa kita ini kurang percaya dengan janji raja itu. Karena raja sudah berjanji menolong engkau, memberi rezeki kepada engkau, mencukupi engkau. Nah, jadi artinya kita berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar diberi rezeki, agar ditolong, agar dicukupi, itu merupakan kurang percayanya kita kepada Allah sehingga kita berdoa demikian. Uzkuril Khalil Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar qala hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihi salam dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan tidak ada seorang pun yang bisa menolong beliau, sewaktu beliau dilemparkan ke dalam api yang besar, beliau tidak minta kepada Allah pertolongan, beliau tidak minta kepada Allah api dipadamkan, tetapi apa yang diucapkan Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup akan daku oleh Allah dan Allah sebaik-baik wakil. Nah, ini contoh Nabi Ibrahim, orang yang sangat percaya kepada Allah. Sehingga dalam keadaan sesempit itu beliau tidak minta pertolongan kepada Allah. Karena beliau yakin bahwa janji Allah menolong orang beriman pasti terwujud.
Nah pasti terwujud. Padahal dalam keadaan yang sangat kritis Nabi Ibrahim. Kada kayak kita sedikit saja ada masalah beribu kali Allahumma Allahumma Allahumma. Padahal masalah yang kita hadapi kada seberat masalah Nabi Ibrahim, nyawa. Nah itu menunjukkan kekurang percayaan kita kepada Allah. Andai kata kita sangat percaya kepada Allah, kita dalam keadaan apapun mesti yang kita ucapkan itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wa fil haditsil qudsi, tersebut dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan berzikir sehingga dia kada sempat minta kepadaku, maka aku beri dia lebih afdal daripada yang aku beri kepada yang minta kepadaku. Kita dalam satu masalah yang sulit, yang satu si A minta kepada Allah, ya Allah hamba sulit mudahkan, ya Allah hamba sulit mudahkan. Ada si B ini kada, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau subhanallah atau alhamdulillah, berzikir kepada Allah. Allah akan memberi orang yang berzikir ini lebih daripada yang minta kepada Allah, lebih daripada yang minta kepada Allah. Nah jadi artinya bagi orang-orang yang ahli ibadat, yang sudah tekun beribadah kepada Allah dalam keadaan-keadaan sesempit apapun, menurut pendapat sebahagian ulama, dia hendaknya berzikir kepada Allah, bukan minta kepada Allah. Nah itulah bagian yang pertama daripada hikmah yang ke-21 tadi. Bagian yang kedua, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, menuntutnya engkau bagi Allah merupakan ketidakhadiran engkau daripada Allah. Artinya, wa su'aluka minallahil qurba dalilun ala ghaibatika anhu, iz law kana qalbuka hadiran ma'allah lama talabtal qurba minhu. Engkau meminta kedekatan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-qurba. Ya Allah, aku minta aku ini dekat kepada engkau. Atau jadikanlah hambamu ini ya Allah golongan orang-orang yang dekat kepada engkau. Nah permintaan kita seperti itu menunjukkan bahwa kita ini jauh dengan Allah, menunjukkan bahwa kita gaib daripada Allah. Karena andai kata Allah itu selalu hadir dalam hati kita, kita kada akan minta dekat, kita kada akan minta dekat. Nah kenapa kita minta dekat kepada Allah? Karena kita merasa jauh. Izlau kana qalbuka hadiran ma'allah lama talabtal qurba minhu. Karena jikalau hati engkau itu selalu hadir bersama Allah, niscaya engkau tidak meminta kedekatan daripada Allah. Nah jadi artinya kita minta lawan Tuhan supaya dekat itu kurang baik juga, kurang baik juga. Karena itu berarti kita jauh dengan Allah. Jadi bagi orang-orang ahli ibadah, baik minta supaya ditolong, minta supaya diberi rezeki, itu hendaknya kada usah, cukup hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jangan minta dekat kepada Allah, tetapi teruslah berzikir, karena dengan berzikir itu kita sudah dekat dengan Allah. Nah.
Itu yang kedua daripada hikmah yang ke-21 tadi. Yang ketiga, wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Artinya, wa su'aluka minallah ay yuqbilal khalqu alaik aw yusakhirahum laka dalilun ala qillati hayaika minhu wa su'i adabik kaman bi hadratil malik fasa'ala abidahu wa khadimah. Mintanya engkau daripada Allah bahwa agar makhluk ini berhadap kepada engkau, itu satu bukti bahwa sedikitnya malu engkau dari Allah dan jahatnya adab engkau. Umpamanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tundukkanlah manusia-manusia kepadaku. Ya Allah, bukakanlah hati manusia untuk semua menghadap kepadaku. Nah, doa seperti itu. Kita berdoa kepada Allah supaya orang-orang katuju lawan kita. Artinya, kita minta lawan Tuhan supaya kita ini dikatujui makhluk. Nah, bila kita minta demikian kepada Allah, itu menunjukkan kita ini jahat adab kepada Allah. Kenapa jahat adab demikian? Seperti orang yang berada di hadapan raja. Nih, di hadapan raja. Nah, kita di hadapan raja ini, nang kita takunakan lawan raja, pembantu-pembantunya, budak-budaknya. Wahai raja, pembantu pian si pulang tuh kayak apa? Sihat saja kayaknya. Sigar raja kayaknya, pembantu pian si B itu baik saja kayaknya. Pembantu raja aja ditanyakan, rajanya ada ditanya. Nah, ini menunjukkan kita kurang adab kepada raja. Nah, sama halnya orang yang di hadapan Allah, kalau minta agar manusia katuju lawan inya, ini orang yang sedikit malunya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya yang kita minta itu supaya Allah katuju. Nah, jangan supaya makhluk ketujuan seorang. Nah, kalau kita bujur-bujur itu kita supaya minta Allah tuh ketuju lawan kita, bukan makhluk nang ketuju kepada kita. Nah, yang keempat, bagian yang keempat dari hikmah yang ke-21, wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Menuntutnya engkau dari selain Allah menunjukkan adanya jauh atau jahil engkau daripada Allah. Wa su'aluka min ghairihi ta'ala, mintanya engkau dari selain Allah, litatluba minhu syai'a, untuk kamu tuntut dari selain Allah sesuatu. Minta ubati lawan makhluk Allah, minta pertolongan lawan makhluk Allah, minta apapun kepada selain Allah. Auliyatma'inna bihi qalbuk, atau mencari ketentraman hati dengan selain Allah. Itu menunjukkan jahilnya engkau dan jauhnya engkau daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencari ketenangan batin dengan makhluk. Ada orang yang rasa tenang dengan memutar lagu. Putar lagu, nah tenang. Ini orang jahil kepada Allah. Ada orang yang merasa ketenangan hatinya bila mengisahkan masalahnya kepada makhluk, tenang hati. Ini orang jahil kepada Allah. Orang jahil kepada Allah. Mestinya Allah itu sudah cukup untuk dijadikan penentram hati. Allah sudah cukup tempat curahan hati kita. Nah, jadi kita hibak dada mamanya. Ini dikisahkan lawan orang, tanang. Nah, berarti kita bodoh ngarannya.
Kalau orang yang berakal, dia kepada Allah mengeluh, kepada Allah dia mengadu, kepada Allah dia menyampaikan persoalan-persoalannya. Wa su'aluka min ghairihi ta'ala litatluba minhu syai'an aw liyatma'inna bihi qalbuk dalilun ala jahlika wa bu'dika anillahi ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi keempat perkara tadi semuanya adalah mazmum, itu dicela. Minta kepada Allah supaya ditolong, minta kepada Allah supaya diberi rezeki, minta kepada Allah supaya diluaskan rezeki, itu menunjukkan kekurang percayaan kita kepada janji Allah. Kan kada bagus itu. Yang kedua, kita minta lawan Tuhan agar dekat, berarti kita ini jauh lawan Tuhan, padahal Tuhan itu sangat dekat kepada kita. Salah juga minta itu. Yang ketiga, kita minta kepada Allah agar disukai oleh makhluk, salah juga itu, tercela juga. Yang keempat, minta kepada selain Allah, itu pun dicela juga. Nah, itu rangkuman 4 perkara daripada hikmah yang ke-21 ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kesimpulan daripada 4 perkara ini ada 2 macam. As-su'al wa du'aul madhmum min Allah Ta'ala idza kana taliban lil qismah idma qusima laka wasilun ilaik. Wa amma as-su'al wa du'a min Allah Ta'ala bi kasdil ubudiyah wa izharil faqah fa ma'murun bih. Meminta, berdoa kepada Allah dengan doa-doa seperti tadi, itu dicela. Apabila yang berdoa ini menuntut jatah kepada Allah, menuntut bagian daripada Allah, karena Allah sudah membagi. Setiap yang dibagikan Allah itu pasti sampai kepada kita, mau kada mau. Setiap yang Allah jatahkan untuk kita itu pasti sampai kepada kita. Paling-paling masalah waktu, dan waktu itu kada bisa dimaju dimundur. Kalau Allah sudah menetapkan kepada kita bahwa kita dapat rezeki yang besar tanggal 2 bulan 12, kayak apa aja kita berdoa, kada bisa maju dari itu. Nah, jadi berdoa itu dicela apabila waktu berdoa itu kita minta bagian kita kepada Allah. Minta bagian kita kepada Allah. Adapun berdoa kepada Allah dengan tujuan ubudiyah, tujuan kehambaan, dan menampakkan kepakirannya, nah maka itu diperintah. Jadi kasat hati aja. Kalau kita berdoa kepada Allah, bukan minta jatah, kada ya Allah, hamba ini berdoa kepada Engkau hanya karena hamba ini fakir, hanya karena hamba ini menjunjung perintah Engkau untuk berdoa, maka hamba berdoa. Nah, itu disuruh. Nah, jadi artinya ada 2 pilihan. Boleh kita kada berdoa, hanya mengucap hasbi Allah dalam menghadapi masalah-masalah. Boleh juga kita berdoa, tapi tujuan berdoa itu bukan mencari bagian kepada Allah, tetapi hanya semata-mata menampakkan kepakiran kepada Allah, menjunjung perintah Allah. Contoh nang kada berdoa Nabi Ibrahim tadi. Contoh nang berdoa Nabi kita dalam perang Badar. Pasukan 313, musuh lebih 1000 dengan peralatan yang lengkap. Nah, Nabi kita di dalam khimah berdoa, Allahumma ahdaka wa wa'dak. Ya Allah, hamba menuntut janji Engkau
bahwa engkau menolong orang-orang yang beriman. Nah, Nabi kita berdoa minta ditolong, tetapi beliau berdoa itu bukan menuntut bagian, tapi semata-mata karena menjunjung perintah Allah dan menampakkan kelemahan kepada Allah. Jadi artinya silahkan aja kita berdoa, silahkan juga kada berdoa. Misalnya kita menghadapi satu masalah, kita kada hendak berdoa, hendak kayak Nabi Ibrahim, itu dibaguskan juga oleh para ulama. Ada masalah besar yang kita hadapi, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu 4 Nabi Ibrahim. Ada masalah yang kita hadapi, lalu kita berdoa kepada Allah agar ditolong, tapi tujuan kita adalah menampakkan bahwa kita ini lemah, itu 4 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh juga. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam syair beliau, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, padu'ai wa btihali syahidun li biftiqari. Ujar beliau, qad kafani ilmu rabbi, sudah cukup lawan aku ini ilmu Tuhan. Artinya Tuhan tuh tahu aja keadaanku, sudah tahu. Aku susah, Tuhan tahu. Aku kesempitan, Tuhan tahu. Qad kafani ilmu rabbi, cukuplah bagiku ilmu Tuhan daripada berdoa atau merintih. Walaupun kada berdoa, kada merintih, Tuhan tahu juga sudah aku ini susah. Padu'ai wabtihali, adapun aku berdoa kepada Allah, aku merintih kepada Allah, syahidun libtiqari, itu hanya sebagai saksi kepakiranku, itu hanya bukti kelemahanku yang perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi doa itu kalau demikian halnya, doa itu kada kabul, kada jadi masalah, karena berdoa bukan supaya kabulnya kada. Berdoa ini semata-mata perintah Allah dalam Al-Quran agar berdoa. Yang kedua, berdoa itu menampakkan kita ini hina, menampakkan kita ini lemah. Itu kita berdoa, bukan supaya kabul doa, ada. Nah, jadi berdoa kada kabul doa, kada jadi masalah. Karena aku berdoa bukan mencari jatah kepada Allah. Aku berdoa hanya sebagai menjalankan perintah ubudiyah. Nah, itu terpuji, itu sangat baik. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulannya, wa amma su'al wal isti'anah min ghairillahi ta'ala pamazmum idza kana ghafilan 'anillahi ta'ala, wa amma idza i'taqada ghairallah sababa wallahu yu'ti wa yu'in fala ba'sa. Minta pertolongan kepada selain Allah itu tercela apabila dia lupa kepada Allah. Wahai dokter, aku sakit, nah obati pang aku, minta tolong lawan dokter. Itu tercela kalau lupa kepada Allah. Tetapi apabila dia minta kepada selain Allah dengan i'tiqad hati bahwa ini adalah satu sebab, Allah juga yang memberi, yang menolong, maka pala ba'sa, maka yang demikian tidak mengapa. Ayo minta tolong lawan paurutan, bertolong lawan si A, lawan si B, tapi i'tiqad hati ini hanya sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Minta tolong lawan dokter untuk dapat kesehatan dari Allah, minta tolong lawan ini untuk dapat rezeki dari Allah. Nah, boleh minta tolong kepada siapapun, tetapi sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah. Nah, itu yang mesti kita ingat setiap kita minta tolong kepada makhluk Allah. Kalau tidak demikian, maka kita akan tercela. Nah, itulah kira-kira sebagian daripada uraian hikmah yang ke-21 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah ini. Nah, selanjutnya yang ke-22. Dan diumumkan bahwa untuk malam Rabu yang akan datang kita pengajian diliburkan.
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.